Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumila ruhi Syekhina Muhammad Mahajirin, sumila ruhi Syekhina Ali Mustafa ya, sumila ruhi Abi Nabi Muhammad Khatibin Qawmiyan, sumila ruhi al-marahumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syekhul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian kita masih seputar terkait masalah babul haji, terkait tentang masalah haji. Di sini kita masuk ke bab babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi. Bab terkait tentang masalah ihram dan apa yang terkait tentang ihram. Apa yang terkait dan terhubung dan kaitannya tentang ihram apa aja. Nah, sudah kita bahas bahwa ihram ini adalah at-talabus bin nusuk. Jadi pakaian kita itu pakaian untuk ibadah ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terkait tentang apa yang berhubungan dengan umrah di dalam bab ini, itu masuk kategori makan maksus, tempat yang dikhususkan, libasun maksus, pakaian dikhususkan. Apa-apa aja, dan insya Allah kita akan bahas satu-satu terkait tentang masalah yang kaitannya dengan ihram. Yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram, ahalla ihram, illa min indil masjid, kecuali ketika ihramnya Nabi itu dimulai min indil masjid, di sisi masjid. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, ahalla al-ihlal, maknanya ini adalah raf'us shaut bitalbiyah. Jadi kita mengangkat suara dengan mengucapkan talbiyah. Bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka baik, la syarika laka baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya disebut raf'us shaut bitalbiyah, angkat suara kita ketika kita mengucapkan itu tadi. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Itu kita ucapin itu, angkat suaranya, dikeraskan suaranya. Dan ini dibaca min indil masjid. Yang dimaksud dengan masjid sini adalah Masjidul Dzul Hulaifah. Jadi Nabi ketika ihram memulai mengucapin talbiyah ini, itu dimulai dari sisi Masjid Dzul Hulaifah, maka Nabi ingin baca terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak, terus dibaca. Memang ada beberapa riwayat hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, yang Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadisnya. Yang pertama, ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ketika talbiyah, ketika ihram ini mengucapin labbaik Allahumma labbaik, ada yang riwayatnya istawat bihi rahilatuhu, ketika kendaraannya berdiri tegak. Nah, disitulah Rasulullah mengucapkan. Ada satu riwayat seperti itu. Ada lagi riwayat lagi yang mengatakan fa asbaha bidzil hulaifah raqiba rahilatahu hatta istawa 'alal baida. Jadi Nabi juga pernah ihram ketika ada di Dzul Hulaifah, pas kendaraannya lagi berdiri, lagi bangun,
dan Nabi dan sahabatnya itu mengucapkan ihram. Kalau tadi Nabi ketika mengucapkan talbiyah dimulai dari sisi masjid, kalau riwayat yang lain itu dimulai ketika Rasulullah naik ke kendaraannya udah baru dimulai. Alapun hal terkait tentang masalah beberapa riwayat ini, yang menjadi titik perbedaan hanyalah nilai keafdolannya saja. Apakah dimulai dari sisi masjid atau di kendaraan yang kita kendarakan? Hanya seputar itu yang menjadi perbedaan ulama masalah khilafiyahnya. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya? Ada Pak? Baik, ada Pak. Gimana? Kalau di zaman Nabi onta. Kalau zaman kita kan masuk ada nggak pakai onta? Iya. Pakai kendaraan yang kita tunggangi, ya udah baca itu. Labbaik Allahumma labbaik. Oke, onta. Nah, ini ada ikhtilaf ulama terkait tentang pengucapan labbaik. Pernah dengar Pak? Apa hukum mengucapkan talbiyah ketika lagi ihram? Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita nggak ucapin gimana itu? Kalau kita nggak baca gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Ya. Nah, pertama kita pahami mazhab kita dulu ya. Kita kan mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengucapkan talbiyah adalah sunnah. Wa annaha laysat biwajibatin. Hukumnya sunnah. Labbaik Allahumma labbaik itu sunnah. Artinya dilakuin dapat pahala, ditinggalin pun nggak dapat pahala dan nggak dapat dosa. Tapi amat sangat disayangkan. Walaupun nilainya sunnah, kendati nilainya sunnah, itu kan bisa menjadi apa? Pahala tambahan buat kita. Ya, udah rukunnya kita jalani, wajib haji ihramnya dan lain sebagainya kita jalani seputar tentang haji, maka jangan ditinggalkan nilai-nilai sunnahnya. Apa salah satunya? Mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma. Itu menurut Imam Syafi'i itu. Nah, ini sekedar kita tahu dah lintas mazhab, tapi jangan diamalin. Cuma sekedar tahu aja. Menurut Imam Malik dan orang-orang yang bermazhab Imam Malik, bahwa talbiyah labbaik Allahumma labbaik ini hukumnya wajib dan termasuk wajib haji. Ketika ada orang yang pergi haji atau umrah meninggalkan talbiyah ini, maka dia kena denda kalau bahasa kitanya, kena sanksi. Itu menurut Imam Malik. Lintas mazhab lagi nih, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah menganggap ucapan labbaik Allahumma labbaik termasuk syarat daripada syarat-syarat ihram. Dan ihram tidak akan sah kecuali dengan mengucapkan talbiyah. Sama seperti takbir dalam sholat. Ya, itu lintas mazhab. Sekedar tahu mah boleh, tapi jangan sampai kita amalin karena kita mazhab Imam Syafi'i, dan bahwa hukum qauli talbiyah, hukum mengucapkan talbiyah sunnah, kendati sunnah jangan sampai kita tinggalkan ya. Karena memang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, talbiyah ini seperti zikir yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi, dia dikategorikan zikir. Maka ketika dikategorikan zikir, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Nah, ini seputar terkait tentang pengucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada lagi yang mau ditanya? Ustaz, seandainya kita nggak bisa ngucapin ini ribet banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu bagaimana? Boleh kita ganti dengan doa-doa yang kita hafal? Silakan, nggak jadi masalah. Boleh. Yang kita hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pakai. Saya nggak hafal itu, Ustaz. Doanya doa yang lain. Apa yang hafal? Istighfar doang. Boleh pakai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya.
Makanya biasanya kalau orang yang mau berangkat itu ada yang namanya latihan ya Pak Haji ya. Iya. Kadang-kadang ada bukunya tuh. Ada buku digantung itu buat kita panduan. Kalau nggak hafal kita tinggal baca jalan pelan-pelan. Nah ini kita belajar dasarnya dari mana bacaan itu. Ya kan kalau kita kan udah makruhnya didapatnya nih. Kalau udah pelatihan haji sama umroh tuh udah makruhnya Pak, kita dapat tuh doa-doa tuh di buku biasanya tuh buku warna hijau. Nah itu udah makruhnya. Nah kita di sini mengupas dasar dalil doa itu dari mana, siapa riwayatnya, apa hukumnya. Nah disinilah kita kupas pelan-pelan ya terkait tentang masalah ikhtilaful ulama fit talbiyah. Jadi ulama berselisih dalam mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Kadang-kadang mungkin yang awam yang sebagian itu kelihatannya ada yang apa namanya hati apa tidak bisa ada gitu kan macam-macam ya banyak mungkin pada pelatih hanya orang maksimalkan jadi dikir sama itu nggak boleh nggak apa-apa itu kan Nggak apa-apa sampai dia meninggalkan pun hukumnya nggak apa-apa ya. Makanya biasanya itu dipandu sama mutawifnya atau sama imamnya itu yang membawa lah. Biasanya itu dititik tekankan kepada rukun, syarat, sama wajib-wajibnya. Itu dititik tekankan supaya benar-benar sah nih. Terkait nilai sunnahnya, kendati ada yang ketinggalan 1-2 karena sudah sah. Ditambah lebih afdol. Biasanya itu yang dititik tekankan. Ya, dipandu. Nah, terus bagaimana nih kita mengucapin talbiyah? Suara kita ini dikerasin apa cukup pelan aja? Gimana Pak? tapi memang dikerasin kan? Oh di sana dikerasin. Nah, kalau bacanya pelan boleh gak? Kita baca hadisnya. Wa an Khallad bin Sa'id an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Khallad bin Sa'id dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, atani Jibril datang kepada Nabi. Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amaroni an amura ashabi ayyarfa'u aswatahum bil ihlal. Bahwa malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad ngapain? An amura ashab, menyuruh sahabat-sahabat Nabi ayyarfa'u aswatahum bil ikhlal, untuk mereka mengangkat, meninggikan, mengeraskan suara-suara mereka kepada para sahabat bil ihlal, ketika lagi ihram, mengucapkan talbiyah. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Kalau kita lihat kepada redaksi hadis ini bahwa pengucapan talbiyah itu disunahkan dengan mengangkat suara. Ya, jangan memelankan. Mengangkat suara itu kalau bahasa yarfa'u aswatahum, ukuran kita semana nih, kalau bisa kerasin, angkat suaranya. Ya. Dan ini hadis dikhususkan bukan secara mutlak, bukan secara menyeluruh. Tapi hadis ini dititik tekankan min kibalir rijal dunan nisa. Jadi ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, atau bukan untuk bencong. Kalau perempuan banci bencong ya bahasanya, punya kelaminnya 2 nih, bukan bencong kayak kita. Nah, ini kan kita kan emang benar-benar kelamin dirubah kelaminnya. Ya itu bukan kategori bencong, itu mah dosa besar, itu mah udah. Nah kalau untuk yang bencong atau yang punya kelamin 2 itu dan perempuan, fala yarfa'ani sautahuma, nggak boleh ngangkat suaranya. Ukurannya yasma'ani anfusahuma, minimal dengar buat diri pribadinya saja, nggak boleh diangkat keras-keras suaranya. Ya, kalau laki-laki, nah disunahkan menurut mayoritas ulama terkait tentang hadis ini, istihbabur raf'is shawti bit talbiyah lirrajuli bihaisu la yadurru bi nafsihi.
Disunahkan mengangkat suara, mengeraskan suara dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik lirrajul, buat laki-laki. Sekiranya la yaturu bi nafsihi, ketika mengangkat suaranya itu memang enggak bahaya buat dia. Kalau serak, lagi sakit tenggorokannya, jangan terlalu keras-keras, ala kadarnya saja, yang penting kedengaran. Baik, habis ini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Ada Pak? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Dasar inilah yang menjadi patokan Imam Malik yang mengatakan bahwa mengucapkan talbiyah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi ketika Jibril alaihissalam turun, Rasulullah diperintah untuk memerintah sahabatnya mengangkat, mengeraskan suaranya untuk mengucapkan talbiyah. Dari dasar inilah Imam Malik berpendapat bahwa talbiyah wajib, manakala ditinggali wajib bayar dam. Itu pendapat Imam Malik. Dari dasar dalil ini Imam Malik Imam Abu Hanifah. Ya, tapi kalau menurut Imam Syafi'i nanti ada dasarnya lagi beliau. Jadi ulama yang tadi mazhab-mazhab yang saya sebutkan itu bukan berarti harus diamalin semua, Pak. Ya, tujuannya ini kalau kita nggak kuat atau berat dalam mengikuti satu mazhab, ada alternatif lain. Jadi jangan salah paham nih, ya. Kajian kita terkait tentang hadis ini, saya kupas, saya sampaikan beberapa saja terkait perbedaan ulama, perbedaan mazhab, bukan untuk diamalin semua. Kita kembali kepada mazhab kita Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, kita ikuti minimal Syafi'iyah sejalur. Kalau enggak sanggup, baru pindah mazhab. Contoh kayak masalah kita tawaf. Kalau kita ngikutin mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyahnya itu kan nyentuh batal, ya, disentuh juga batal. Bahkan kalau Imam Syafi'i kan yang menyentuh yang batal, disentuh enggak. Memang ada sih yang mengatakan begitu, ya. Nah, kalau kita berat dalam kondisi itu, boleh kita tuh pindah mazhab. Nah, itu salah satu inti manfaatnya ketika kita tahu mazhab, bukan untuk diamalin semua, untuk sekedar pengetahuan kita nih bahwa Islam itu tidak kaku ajarannya, apalagi seputar fikih seperti ini. Itu lentur. Makin kita banyak tahu, betapa makin bodohnya kita. Ternyata banyak kita nggak tahu. Oh, ternyata ini sumber dasarnya. Gitu Pak, terkait tentang masalah kajian kita ini. Ya, jadi saya nyampein ini bukannya wah diamalin semuanya, jangan. Bahasanya udah rajin buatan rajin lagi. Ya, amalin satu aja, mazhab Imam Syafi'i. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Ada Pak? Ada? Gimana? Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ikhlalihi wa ghtasala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti pakaian. Tajarrada ini artinya kan kosong, mengganti pakaian li ikhlalihi, untuk ihram. Wa ghtasala, dan mandi. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis ini yang pertama dipahami wajib mengganti pakaian, dan pakaiannya itu adalah pakaian yang tidak boleh bahan jahit. Ya. Fihi dalilun ala wujudi tajarrudi min lubsil mahriti ala muridi talabusi bin nusuki. Jadi dari hadis ini dalil wajib kita mengganti pakaian, yang pakaian kita yang awalnya itu jahitan, jadi ini modelnya, itu diganti dengan apa? Yalbasu izaraini abyadaini, memakai dua kain, dua helai kain yang abyadaini, yang warnanya putih.
Jangan ada terkait tenunan atau jahitan. Nih, yang pertama. Yang kedua, wagtasalah dan mandi. Ini hukum tajarroda dengan hukum iktasalah berbeda, Pak. Walaupun satu rangkaian hadisnya. Kalau mengganti pakaian yang tadi dari jahit ke pakaian ihram itu hukumnya wajib. Kalau mandi hukumnya sunnah. Dilihat kondisi situasi di diri kita. Maka di dalam sarannya dijelaskan wagtasala fihi istihbabul igtisali inda iradatil ihram. Disunahkan mandi ketika kita ingin ihram. Wa huwa sunnatun lirrijal wan nisa. Hukumnya sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Wa in kanat haidun aw nufasaa, sekalipun perempuan itu sedang haid atau sedang nifas, sunnah dia itu mandi. Kenapa? Karena ada alasannya. Nabi SAW pernah menyuruh istrinya Asma binti Umais mandi, padahal kondisi si Asma waktu itu masih kondisi nifas. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini mengganti pakaian hukumnya wajib. Ketika pakai ihram pakai pakaian izar, ya, pakai kain yang tidak ada tenun jahitannya. Yang kedua, masalah mandi ini sangat-sangat disunahkan saja, bukan perkara wajib. Ya, apalagi perempuan dalam kondisi mohon maaf kotor, nifas, haid, sangat disunahkan. Laki-laki pun sama, ya, disunahkan untuk mandi. Kendati dia nggak mandi, ketika pengen melakukan ihram sah nggak? Boleh. Karena itu hukumnya sunnah. Baik, di sini ada lagi yang mau ditanya? Ada? Kenapa kalau ihram itu kita diwajibkan dengan kain putih, kenapa Ustaz? Yang pertama, ketika ditanya seputar kenapa diwajibkan itu, pertama memang ada nasnya. Nas itu baik dari Quran maupun dari hadis. Aturannya seperti itu di nasnya. Contoh yang kita baca, nasnya hadis Nabi SAW yang mengatakan an Nabi SAW tajarroda. Ini baru satu hadis nih, bahwa Nabi SAW itu mengganti pakaiannya li ihlalihi. Kalau ditanya kenapa, memang ternas di hadis Nabi seperti itu dan Nabi melakukannya seperti itu. Jadi ada bahasa pertanyaan yang memang jawabannya itu cukup dikembalikan kepada nas. Ada memang ketika dikembalikan nas ada logika yang masuk. Salah satu yang saya dapat hikmahnya saja terkait dengan kenapa harus pakai yang namanya kain tanpa harus jahit, karena memang itu ternas di dalam hadis Nabi SAW. Itu ajaran Nabi SAW. Bahkan ulama fikih menghukumkan wajib. Seandainya dia melakukan itu juga, pakai itu juga yang pakai jahitan, kena sanksinya. Nanti ada pembahasannya kalau misalnya dia nggak punya apa-apa, nggak punya izar, tapi punyanya pakai kemahal baju, ya, baju itu bagaimana? Nanti ada lagi nih, perbedaan ulama hukumnya. Nah, untuk memperkuat pendapat dari pertanyaan tadi, itu ada hadis setelahnya, riwayat daripada Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila. Nabi ditanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pertanyaan tadi itu sama. Amma yalbasul muhrimu minas thiyab, pakaian apa yang harus dipakai oleh orang ihram? Pakaian apa yang harus dipakai oleh ihram? Qala, Nabi menjawab, la yalbisul qumus walal amaima walas sarawilati walal baranisa walal khira walal khifafa illa ahadun la yajiduna alaihi falyalbasil khuffaini wal yaqtahuma asfala minal ka'baini wala talbasu syai'an minat thiyabi massahu az-za'faran walal warsu muttafaqun alaih. Berarti hadis ini memperkuat hadis yang pertama.
Maka Nabi menjawab, pertama, ketika orang lagi ihram, janganlah berpakaian pakaian kumus. Kumus itu baju. Yang kedua, walal anaim, jangan pakai sorban. Lagi ihram ya. Lalu yang ketiga, walas sarawil, jangan pakai celana. Kalau disebut celana termasuk luar dalam. Ya, baju. Kalau mau pakai jalan, enggak juga. Luar dalam berarti jangan. Apalagi walal baronis, penutup kepala. Kalau disebut penutup kepala jangan dipahami peci ya dia. Apa aja kepala? Apa Pak? Helm. Helm. Labbaik Allahumma. Aku terbilang ini. Apa aja jangan pakai tutup kepala. Peci, topi, helm dan lain sebagainya yang nutupin kepala. Walal baronis. Apalagi walal khifaf, jangan juga pakai khuf. Jangan juga pakai khuf. Sepatu ya, kalau bahasa kita. Illa ahadun la yajiduna alaini falyalbasil khuffaini. Kecuali seseorang yang enggak mendapati dua sendal, ya udah falyalbasil khuffaini. Kalau di sana nggak dapat sendal, adanya khuf, dipakai khuf, masih dibolehin juga. Tapi ketika pakai khuf itu wal yaqtahuma asfala minal ka'baini, potong yang paling bawahnya dari dua tumitnya. Biasanya kalau khuf itu ada talinya Pak, di belakang. Ya pernah, ya Pak Ji, pernah lihat ya khuf? Ada talinya di belakang tuh buat ikat, ya. Nah itu potong bagiannya, biar nggak ada timbul jahitan, semata-mata ini Pak, kayak sendal jadinya dipotong. Wala talbasu syai'an minas thiyab, jangan pakai pakaian masahu az-zafaran wal waras, yang pakaian itu diolesi minyak zafaran dengan wal waras. Waras itu sama wangi-wangian juga, jangan pakai itu. Jadi kita punya pakaiannya dioles-olesi pakai minyak. Berarti ini kesimpulannya nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kita jelasin satu-satu terkait hadis ini. Yang pertama, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ketika orang lagi ihram pakaian apa yang harus digunakan? Justru malah Nabi menjawabnya, janganlah pakaian baju, gamis. Padahal antara pertanyaan dengan jawaban, coba kita perhatikan. Harusnya ketika ditanya pakaian apa yang harus pakai ihram, ya udah pakaian yang kagak berjahit, kelar masalah. Benar gak? Tapi malah Nabi menjelaskan jangan pakaian seperti ini. Nah, maka dalam hadis ini fihi adamul ihtiyaj ila bayan sa'il, enggak perlu lagi menjelaskan kepada si penanya terkait apa yang harus dipakai. Maka Rasulullah jawabannya itu, kenapa pakai wala yalbas al-qama'is al-ama'im, jangan pakai baju, jangan pakai sorban. Sementara pertanyaannya harus pakai apa pakaiannya. Ini jawaban seperti ini di dalam sebuah kitab Ahwatu fi ma'rifati jami'il manhiyat. Secara tidak langsung Nabi lagi menjelaskan ada beberapa poin-poin yang diharamkan bahkan dilarang ketika dalam kondisi haji seperti ini dijabari oleh Nabi. Bukan hanya sekedar jangan pakai yang berjahit, tapi Nabi menjelaskan lebih daripada itu. Maka jawaban Nabi ahwatu lebih mencakup dari sebuah pertanyaan yang sekedar jawabannya tidak memakai yang namanya pakaian berjahit. Lebih dari itu Nabi SAW jelaskan. Ini bisa juga nih masuk kategori uslubul hakim, masuk kayak kategori uslubul hakim ya. Jadi melebihi jawaban, melebihi dari sebuah pertanyaan. Pernah kan waktu itu hadis pertama kita bahas tuh Pak, ketika sahabat bertanya lagi kondisinya di laut, ya Rasulullah boleh kagak wudu pakai air laut? Kan Rasulullah nanya cuma itu doang ya, boleh apa kagak? Rasulullah ditanya gitu doang. Tapi Rasulullah menjawab huwa tahuru, halal itu.
bersih airnya. Ditambahin nama Nabi, al-hilu maitatuhu. Padahal sahabat ini nggak bertanya terkait tentang masalah bangkai yang ada di laut. Yang sahabat tanya cuma boleh kagak pakai. Tapi Nabi menambahkan. Ya artinya hampir sama, bukan saya katakan sama ya, hampir sama. Bahwa Nabi kadang-kadang menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat, kadang-kadang langsung kepada pertanyaannya, kadang-kadang Nabi memperjelas dari pertanyaan yang lebih dari itu. Nah, salah satunya kayak tadi, ditanyanya terkait tentang pakaian apa yang harus dipakai orang yang ihram, Nabi lebih dari itu menjelaskannya. Apa yang disebut? Baju, sorban, celana, penutup kepala. Padahal kalau simpel jawabannya, tidak usah pakai pakaian yang berjahit, selesai. Itu salah satu hikmahnya apa? Ahwatu fi jami'i al-manhiyat, lebih mencakup dari perkara semua yang dilarang ketika orang lagi ihram. Ini yang pertama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, terkait tentang masalah hadis yang kita baca ini, jangan pakai baju, jangan pakai sorban, jangan pakai celana, ya, jangan pakai jangan pakai penutup pembala. Ini kalau seandainya seorang lakuin ini dan pakai ini, maka menurut ulama berdasarkan hadis ini haram hukumnya. Berarti ketika dihukumkan haram, dia dosa. Nah, ketika dihukumkan dosa berarti dalam istilah hajinya kena dam, kena sanksi, kena bayaran. Kalau kita lihat dari hadis ini menurut komentar ulama. Nah, yang ketiga terkait tentang masalah kita lagi ihram pakai pakaian yang tadi tidak boleh seperti baju, sorban, celana. Apakah ini semuanya itu buat laki-laki atau buat perempuan? Pakaian ini semuanya. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar, la yajuzu libasu syai'in minal makhaiti inda jami'i ahli ilmi. Tidak boleh menggunakan pakaian yang memang ada tenunan jahitannya di sisi ulama. Dan wa ajma'u 'ala al-muradi min hadzal hadisi ar-rijal duna nisa. Yang dimaksud hadis yang kita baca ini khususnya buat laki-laki, bukan buat perempuan. Kalau buat perempuan, amma hunna fa ihramuhunna fi wajhihinna. Jadi kalau buat perempuan, ihramnya perempuan itu adanya. Artinya kesimpulannya, perempuan haram ketika lagi ihram menutupi mukanya. Ya, ketika ihram perempuan haram menutupi mukanya. Begitu juga laki-laki. Dan itu enggak ada perselisihan, melainkan ada beberapa riwayat yang memperselisihkan itu. Artinya laki dan perempuan harus terbuka mukanya, nggak boleh ditutupi ketika sedang ihram. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Misalnya orang berdua haji yang bisa pakai pembalut, itu lama sama pasti ihram. Iya, ketika seorang pakai pembalut sah nggak pakai ihram? Kalau ditanya sah ya sah, nanti kena yang namanya dam, karena situasi itu ya darurat ya. Orang yang kita bahas tadi masalah haid dan nifas, apalagi keluar darah, boleh nggak itu? Boleh, cuma nanti ibadah yang tidak dibolehkan hanya tawaf. Tawaf selebihnya boleh. Nah, makanya nanti ada istilahnya untuk menyempurnakan haji, ada sanksi-sanksi yang harus wajib dibayar. Salah satunya adalah dan ketika dia dalam kondisi seperti itu. Baik, ada lagi? Ustaz, itu untuk pembayaran damnya dibayarkan sebelum pulang atau setelah kita balik ke asar? Sebelum pulang lah, bayar. Iya. Makanya kadang-kadang itu ada apa ya? Pemandu itu penting. Kalau kita nggak tahu kan di sana kan ada pemandu. Biasanya sebelum kita melakukan ibadah yang kita pengen kerjakan,
ada ikhtiar, kehati-hatian. Bayar dulu biasanya di muka tuh, nilai kehati-hatian. Insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan printkan, saya sudah ada datanya, teori dasar haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini Allah mudahkan kita berangkat haji. Pertemuan yang akan datang ketika jadwal saya akan kopikan dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Kan bulan haji itu kan di bulan Dzulhijjah tuh ya. Entar kita mulai tuh di bulan Dzulhijjah itu tanggal-tanggal berapa aja apa yang harus dilakuin. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu apa aja tuh termasuk ayam tasyrik tuh. Ya, tanggal sekian apa-apa. Di sini habis dari sini kemana, dari sini kemana. Kalau ini kan kita karena mengkaji hadis sesuai dengan urutan hadis, maka sesuai kita jelaskan. Sebenarnya kalau ini udah hatam, nanti kita akan bisa simpulin mana urutan yang pertama dulu di dalam haji. Ya mungkin yang kemarin kita udah bahas mikot itu urutan keberapa, zamani, makani, ntar nafar awal, nafar sani, itu gimana urutannya gimana? Insya Allah pertemuan depan saya akan printin, saya kopiin semuanya. Nanti kita baca itu dulu tuh, kita pahamin itu dulu. Plus saya akan tulis juga definisinya secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan istilahnya biar kita tahu. Ya, mikot itu apa artinya? Ya, nafar itu apa artinya? Dan kapan dilakuinnya? Mabit di Musdalifah tanggal berapa? Ya, insya Allah. Saya udah baca-baca ya tadi, karena waktunya udah sore banget, jadi saya cuma copy pas dulu tuh. Saya tandain minggu depan kita akan print. Biar lebih jelas lagi arah mulainya dari mana, tanggal berapa. Baik, ada lagi? Ustaz, apakah kita di waktu ihram itu kita diwajibkan berwudu atau suci? Ya wajib. Ketika kita lagi ihram itu ya bersuci, wajib. Kadang-kadang kalau misalkan kita bersentuhan dengan wanita gitu bukan muhrim itu gimana Ustaz? Nah itu dia tadi, kalau kita masyarakat berat ya sudah pindah mazhab. Tapi dulu saya waktu ngaji pernah dapat cerita dari guru saya. Pernah salah satu kiai, salah satu murid dari Kiai Muhammad Muhajirin pernah melakukan ketika haji, beliau mazhab Syafi'i pernah. Dan alhamdulillah kata beliau sendiri pengakuan itu bisa dijalanin. Ya kalau saya memahami dari ucapan beliau begini, mungkin bisa jadi dulu masih minim orangnya. Iya betul. Bisa jadi ya. Ini pemahaman saya aja. Seandainya kita sekarang pun banyak, kalau bisa silakan. Nggak jadi masalah. Kalau emang sulit masyarakat kita, ingat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi jangan sampai ya berat di kita dalam ibadah. Sementara Allah itu pengen kita yang mudah-mudah, nggak pengen yang sulit-sulit. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupi sampai sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan print itu. Lalu yang kedua kita akan bahas apa sih sebenarnya hukum memakai wangi-wangian. Kalau kita lihat di hadis ini kan, ya tidak boleh. Wala talbasu syai'an minas thiyab massahu az-za'faran walal waras. Sekalipun berarti dia pakai paketnya tapi diolesin pakai minyak wangi, nggak boleh itu. Dia udah ala kadar aja seperti itu. Nah, insya Allah akan diperjelas di hadis selanjutnya riwayat dari Aisyah. Ya, bagaimana hukum pakai wangi-wangian ketika sedang ihram haji. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, kenapa doanya akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ma yukafi mazika wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik hadha musalla ya Allah waj'alhu markazan litafaqquhi fid din wa wafiqil qa'imina 'alaihi ila ma tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina